Sejumlah kitab suci umat Hindu menjelaskan tentang Muhammad yang dipercaya merujuk pada sosok Nabi dan Rasul terakhir bagi umat Islam. Agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia. Seiring perjalanannya, kitab suci umat Hindu dibagi menjadi 3. Ketiga kitab suci umat Hindu itu adalah Vedas, Upanishad, dan Puranas. Beberapa di antaranya disebutkan berasal dari sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nama Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab-kitab tersebut. Dalam salah satu kitab disebutkan Muhammad. Tak sedikit yang percaya bahwa hal itu adalah Nabi Muhammad SAW, di mana kitab tersebut digambarkan sebagai orang yang menuntun orang-orang yang sehat. Kitab tersebut menyebutkan dia akan disunat, berjenggot, fasih, membuat revolusi besar, dan mengumumkan panggilan untuk beribadah. Dia juga akan makan daging hewan halal yang bukan dari babi dan akan melawan bangsa yang tidak beragama. Tak sedikit yang mengira bahwa gambaran tersebut mengarah pada ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Nama Muhammad dalam Purana. Dalam kitab tersebut disebutkan bahwa di negeri asing akan ada seorang guru spiritual yang bernama Muhammad, di mana dia akan menjadi penghuni Arabia, mengumpulkan kekuatan besar untuk melawan atau membunuh iblis, dan Allah akan melindunginya dari lawan-lawannya. Disebutkan juga bahwa dia adalah yang tersabar dari semuanya, terbaik, paling sempurna, dan paling suci dari semua. Nama Muhammad dalam Veda disebutkan yang patut dipuji, menyebut setiap orang harus memujinya, dan disebutkan namanya Muhammad. Disebutkan pula bahwa Muhammad adalah sosok penunggang unta. Hal tersebut kontras karena Nabi Indian dilarang untuk menunggang unta, sedangkan Nabi Isa mengendarai keledai. Mantra ketujuh menyebut ada orang yang akan menuntun semua manusia. Muhammad selalu menegaskan tidak ada pengkhususan yang dituntun, bukan hanya bangsa Israel ataupun bangsa Arab saja, melainkan seluruh umatnya. Mantra keenam berbicara tentang beberapa orang pemberani yang kalah tanpa pertempuran dengan jumlah lawan mereka adalah 10.000. Menariknya, jumlah orang-orang yang melakukan pengepungan di sekitar Madinah berjumlah 10.000. Mereka kalah tanpa pertempuran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan badai. Dalam Rig Veda berbicara tentang seseorang yang digambarkan sebagai jujur dan dapat dipercaya, kuat dan murah hati, yang akan dikenal dengan nama Muhammad. Sementara dalam kitab agama Hindu, yaitu Atharva Veda, terdapat nubuat, "Hai orang banyak, dengarkanlah ini dengan sungguh-sungguh. Yang terpuji akan dibangkitkan di antara orang-orang banyak. Kita mengambil orang Kaurum, Muhajirin, itu dalam perlindungan kita dari 60.000 dan 90 musuh-musuh, yang kendaraannya adalah 20 unta dan 2 unta betina, memiliki 12 orang istri, dan naik ke langit dengan kendaraan tercepat, buruk." Muhammad dalam Upanishad. Nabi Muhammad SAW dalam kitab Hindu juga dipercaya ada di Upanishad. Kitab Upanishad terdapat pengetahuan yang bersifat ketuhanan yang mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Sang Khalik
Kitab itu merupakan kitab tertinggi dari Vedas dan banyak digunakan sebagai literatur pelajaran Hindu. Terlepas dari itu semua, tidak sedikit yang percaya Nabi Muhammad SAW ada dalam kitab Hindu. Agama Hindu, disebut pula Hinduisme, merupakan agama dominan di Asia Selatan, terutama di India dan Nepal. Agama ini meliputi berbagai aliran, di antaranya Saiwa, Vaishnava, dan Sakta, serta suatu pandangan luas akan hukum dan aturan tentang moralitas sehari-hari. Moralitas yang berdasarkan pada karma, dharma, dan norma kemasyarakatan. Agama Hindu cenderung seperti himpunan beberapa pandangan filosofis dan intelektual, daripada seperangkat keyakinan yang baku dan seragam. Agama Hindu diklaim sebagai agama tertua di dunia yang masih bertahan hingga kini, dan umat Hindu menyebut agamanya sendiri sebagai Santa Dharma, yang memiliki arti Dharma abadi atau jalan abadi. Agama ini menyediakan kewajiban kekal untuk diikuti oleh seluruh umatnya, tanpa memandang strata, kasta, atau sekte, seperti kejujuran, kesucian, dan pengendalian diri. Para ahli barat memandang Hinduisme sebagai peleburan atau sintetis dari berbagai tradisi dan kebudayaan di India. Sebagian besar alirannya terletak di daerah Pakistan, yang dalam bahasa Inggris disebut Indus. Jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu umat Yahudi dan umat Kristen, mungkin banyak dari kalangan umat Islam akan setuju, mengingat dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang menyatakan kalau kedatangan Nabi Muhammad sebenarnya sudah diberitakan dalam kitab suci pendahulunya. Tapi jika dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ditunggu juga umat Hindu, kalimat itu pasti mengejutkan bagi kebanyakan umat Islam maupun umat Hindu. Bahkan mungkin bagi umat di luar agama tersebut. Betapa tidak, syarat dari kedua agama tersebut sangat jauh berbeda. Wallahu a'lam.